Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin summa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah dan umat Muhammad mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menghayutkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap Jumatnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan ke riwan junjungan Nabi besar kita, putra Abdullah wa hati Aminah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperkenalkan kita siapa yang telah menciptakan alam bumi ini dan yang memberikan kehidupan sejati, sehingga kita berkeyakinan hanya Allah yang patut kita sembah, tempat kita bergantung dan memohon ampun. Setelah syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari akhirat nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya untuk tidak kita kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun titik fokus khutbah kita pada Jumat kali ini yakni musuh-musuh iblis. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu musuh-musuh iblis? Pada Jumat kali ini khatib akan memaparkan tentang siapa itu musuh-musuh iblis. Musuh iblis yang pertama yaitu bi salatihim khasi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahwa salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia kepada Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengadu-adu salat kita. Dan sesungguhnya jikalau kita mengerjakan salat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar salat kita itu sah. Yang kedua, agar salat kita itu qabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Kita kalau ditanya orang, salat saya sah atau tidak, ya Pak, kita bisa jawab. Saudara, salatnya rukun, syaratnya cukup apa tidak? Jika dijawab cukup, sah, itu kalau perkara sah. Tapi kalau perkara qabul, Pak, salat saya diterima oleh Allah atau tidak? Ini kita tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah qabul.
Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut cari buku, gak ketemu. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat buku di dalam laci, digoncangnya lagi kita sholat. Saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk? Caranya, kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit untuk sampai ke arah sana. Orang memerlukan tahapan. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tanda yang pertama. Sudah sah dipandang khusyuk sholatnya orang awam asal pada waktu takbiratul ihram ia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus menerus sepanjang sholatnya ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kedua, yang kadang-kadang yang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan rukuk, tetapi hati di pasar, hati di pabrik, hati di rumah, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita tidak tahu artinya. Sangat boleh jadi hati kalau mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kehusukan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada saat kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Jikalau kita duduk di antara dua sujud, Ghaffirli, ya Allah, ampunilah dosa saya, warhamni, kasihanilah saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tembak dia kembali. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasyih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para mubaligh, para ustadz, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan fata morgana, kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal, kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu, dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain sangat dimusuhi oleh iblis.
Tentu nasihatnya membawa kebaikan. Iblis tidak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti aja, gak usah mabuk-mabuk lagi. Iblis gak senang dengarnya. Kita nasihatin teman, gak usah main judi. Gak ada orang yang kaya main judi, bangkrut malah loh. Kita nasihatin teman lagi, gak usah sering berburuk sangka. Saling curiga mencurigai teman bisa menimbulkan perpecahan. Ini kan termasuk tipu daya iblis. Sama saja racun mereknya madu. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum tahu atau yang kurang tahu. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi musuh iblis, daimun sabitun ala taubatih. Orang yang taubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, ia segera sadar, dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Biasanya kalau kita nyurakin orang lihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing lebih besar dari si maling ayam, merasa dirinya lebih benar dari yang lain, padahal kita telah kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksi yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya yang stabil itu musuh iblis. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kebesaran, Dia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut-larut dalam lembah dosa, sementara ia diberi umur tidak digunakannya untuk bertaubat kepada Allah. Innallaha yuqbalu taubatan abdi ma lam yuakhir. Allah senantiasa akan menerima taubat seseorang hamba sebelum napasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau napas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, nasib sudah terlambat. Nah, kepada orang-orang muda, kalau bicara taubat pikirannya taubat umur 70 tahun ke atas, kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia dari akhir barzakh sampai ajal tiba merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah, kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi Muhammad SAW, "Watbi'i sayyi'atil hasanah." Perbuatan salah itu ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat dengan sungguh-sungguh. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi yang harus disampaikan tentang musuh-musuh iblis ini. Namun karena waktu sudah memisahkan kita, insyaallah Jumat yang akan datang akan kita sambung kembali.
Terima kasih atas segala perhatian dan pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Iza asatu faqawimuni wa ija ahsyatu fahuwa minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim.